وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekalian meninggalkan dunia fana ini, atau janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, atau janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, ini paket yang terakhir di bulan Ramadan yang diberikan amanah kepada kami oleh Takmir untuk mengisi kultum selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, baik kepada kami pribadi maupun kepada seluruh jemaah. Oleh sebab itu, kami awali kultum ini pertama dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian yang kedua, kami tetap mengacu kepada salah satu asar yang disampaikan oleh para sahabat: undur maqala wala tandur maqala. Perhatikan apa yang ia sampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kultum di pagi hari ini, kami akan mengangkat satu tema dahsyatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu, nanti Bapak dan Ibu bisa cek kembali. Ayat itu berbunyi demikian: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat itu mempunyai makna kurang lebih demikian. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya Ia Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Bukankah nanti mereka itu akan melakukan pengrusakan dan sekaligus melakukan pertumpahan darah di muka bumi?" Lalu Allah menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ketahuilah wahai para malaikat, bahwasanya aku Allah Tuhan lebih maha mengetahui apa yang kalian belum ketahui. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa terjadinya atau terciptanya manusia kita semua ini tidak secara tiba-tiba, akan tetapi Allah mempunyai skenario. Skenario yang pertama, kita diciptakan oleh Allah itu pertama adalah untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Tapi tidak ada perintah untuk bekerja
tidak berusaha, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi di ayat yang pertama ini ansih Allah bertujuan menciptakan kita ini agar supaya kita semua ini hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Di mana dasar hukumnya? Nanti kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku Allah ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Ini misi Allah yang pertama. Nah, setelah itu baru Allah mempunyai skenario yang kedua. Apa skenario yang kedua? Sebagaimana ayat yang telah kami bacakan dalam mukadimah tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat itu saya ulangi, bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa Allah hendak menjadikan kita ini sebagai khalifah. Pertanyaannya, apa khalifah itu? Disinilah para mufassirin menjelaskan kepada kita. Yang pertama, khalifah itu Allah hendak menjadikan kita agar supaya kita semua ini menjadi wakil Allah di muka bumi. Karena kita ini sebagai wakil Allah, maka kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Apakah alam semesta ini mau jadi aman, mau makmur, mau damai, mau bagaimana? Allah mengamanahkan kepada kita. Sama halnya dengan kondisi masjid yang tercinta ini. Kondisi masjid kita ini bisa makmur, bisa ramai siarnya, tergantung kita semua sebagai orang Islam. Nah, baru yang kedua, pemahaman kata khalifah itu, manusia kita semua ini diciptakan oleh Allah agar supaya kita ini berfungsi sebagai pengelola, sebagai pemakmur, sebagai pendamai, pembuat kedamaian, dan sekaligus manusia itu berfungsi sebagai pengambil manfaat dari sumber daya alam yang Allah ciptakan kesemuanya untuk kita semua. Nah, ini fungsi yang kedua ini, kita sebagai khalifah agar supaya kita menjadi pengelola. Kemudian yang ketiga, kita dijadikan khalifah oleh Allah itu agar supaya kita semua mau berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan itu pun kita laksanakan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita ini sebagai apa di atas bumi ini? Kalau kita berprofesi sebagai pendidik, mari kita cerdaskan anak bangsa agar supaya anak-anak bangsa itu menjadi anak yang berakhlak karimah dan nantinya akan menjadikan penghuni surga-surganya Allah. Kemudian yang kedua, kita ini harus berdakwah sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jadi pengertian dakwah itu tidak mesti harus seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib, seorang ustadz, tidak. Kita semua ini adalah pendakwah. Karena apa? Fungsi kita ini adalah sebagai pemimpin.
kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kita ini adalah pemimpin. Suami sebagai presiden dalam rumah tangga, istri sebagai wakil presiden dan sekaligus sebagai bendahara dalam rumah tangga. Dan semuanya itu akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kembali kepada fungsi kepemimpinan kita yang terkecil. Apalagi kalau kita mempunyai jabatan, semuanya pasti diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah nantinya. Nah, dari penjelasan itu baru kita harus memahami bahwa kita semua ini setelah kita tahu fungsinya masing-masing, baru kita harus melaksanakan 3 hal. Kalau kita semua ingin sukses, ingin bahagia hidupnya, laksanakan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama yaitu harus berusaha dan berikhtiar. Kalau kita mau sukses, mau bahagia, hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak, kita harus berusaha. Baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama, kita harus berusaha. Tidak akan mungkin keberhasilan itu akan datang tanpa adanya usaha. Nah, usaha yang demikian itu dijelaskan lagi oleh Allah agar supaya kita lebih mantap dan lebih yakin. Kita bisa buka Al-Quran lagi, Quran surat Al-Jum'ah. Ayat ini sering kami baca pada setiap malam Jumat atau hari Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Dan apabila kalian sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah, maka bertebaranlah di muka bumi. Artinya kita harus berusaha. Kemudian yang kedua, ayat itu menjelaskan kepada kita semuanya itu akan bisa berubah, semuanya itu akan bisa berhasil, semuanya akan bisa sukses kalau kita ada niat untuk berusaha dan mau merubahnya. Ini kalau dikembangkan kepada dunia politik atau dunia kenegaraan bisa berkembang luas. Ayat ini menjelaskan, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat itu berbunyi demikian, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mau merubahnya. Sama halnya dengan kondisi masjid kita ini. Kondisi masjid kita ini akan stagnan seperti ini terus kalau dari semua pengurus dan termasuk jamaahnya tidak mau memberikan motivasi atau inovasi yang baru. Bagaimana caranya masjid kita ini bisa berkembang, bisa ramai kalau kita sendiri yang mau merubahnya. Satu contoh yang fakta, Masjid Jogokaryan yang ada di Jogja. Semuanya itu tergantung kepada jamaah. Begitu juga dalam kondisi rumah tangga, dalam masyarakat, dalam bernegara, semuanya tergantung kepada SDM. Karena dalam masalah ini Allah tidak mempunyai urusan, karena semuanya itu sudah diserahkan dan diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah fil ardh. Kemudian yang kedua, kewajiban manusia yang kedua, manusia harus berdoa. Manusia tidak akan bisa sukses tanpa adanya doa. Oleh karena itu, berdoalah. Karena doa itu penting. Jangan kita melalaikan doa, karena hal yang demikian itu adalah kesombongan diri kita kepada Allah. Karena doa ini diajarkan minimal 5 kali dalam sehari semalam. Dasarnya banyak sekali. Dalam surat puasa Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-ayat.
apabila di antara kalian memohon kepada insya Allah, Allah akan mengijabahi apa yang kalian mau. Makanya dalam kondisi puasa ini, apalagi di bulan terakhir, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan masyarakat kita dan lingkungan kita, dan doakan para pemimpin-pemimpin kita agar supaya mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipertegas lagi dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku Allah akan memenuhi segala permohonan. Itu yang berdoa. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Nah, tawakal ini tadi malam sudah dijelaskan. Saya hanya menambah saja. Ya, dasarnya dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 2. Nah, di situ ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, jikalau dalam kehidupan ini kita sering menghadapi kesulitan, jangan khawatir. La tahzan, kata Allah. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya aku Allah pasti bersama kalian. La tahzan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau kita tawakal setelah kita melaksanakan usaha berdoa, kemudian yang ketiga tawakal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak diduga-duga. Bisa saja rezeki itu datang dari anak, rezeki itu datang dari teman, rezeki itu dari mana-mana yang kadang-kadang kita tidak menyangka sebelumnya. Gak tahunya kita diberi parcel, ya. Nah, mudah-mudahan, ya. Jadi kalau tidak ada, ya memang rezeki kita sampai di situ. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jikalau kita ini semuanya sudah berusaha, sudah berdoa, kita tawakal, kita berserahkan diri kepada Allah, wa yarzuqna Mayatawakkal Allah fa huwa hasbuh, maka Allah pasti mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini sudah banyak terkontaminasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita ini lebih mengedepankan akal pikiran daripada kekuasaan Allah. Maka kesimpulannya dari tuntut ini, yang pertama, kita harus yakin dengan ayat Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Kemudian yang kedua, keberhasilan itu hanya bisa dicapai dengan 3 hal: usaha, ikhtiar, kemudian doa dan tawakal. Kemudian yang terakhir, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sebelum tutup yang dapat disampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan sekaligus kami mohon maaf tugas kami selama bulan Ramadan memberikan tutup ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Bila mana ada lebih kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.